Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di hari Minggu pagi ini kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan Tuhan, perlindungan-Mu dari malam hingga saat ini. Kami boleh bangun lagi dengan kekuatan, kesehatan, dan berkat kebaikan Tuhan. Saat ini Tuhan kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami agar kami mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 6-8. Tertulis demikian. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, India adalah negara dengan pertumbuhan ekonomi ke-6 di dunia. Namun sayangnya, tingkat kejahatan di sana cukup tinggi. Menurut laporan Komisi Hak Asasi Manusia Nasional India, ada sekitar 40.000 anak yang diculik di India setiap tahun. Ini berarti ada satu anak yang hilang setiap 8 menit. Anak-anak kecil ini umumnya seringkali dibuat cacat dan dipaksa untuk meminta-minta di jalanan. Di dunia ini, saudara, ada banyak orang-orang yang jahat yang memakai kekuasaan dan kekuatannya untuk merusak kehidupan orang lain. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, kita berbeda. Kita tidak berbuat yang jahat, melainkan berbuat yang baik untuk kebaikan orang lain di sekitar kita. Tuhan memberikan kita kuasa oleh Roh Kudus-Nya, dan kuasa yang Dia berikan kepada kita adalah untuk memberkati, menolong, dan memulihkan kehidupan orang lain. Di dalam ayat ini, saudara, kita membaca suatu peristiwa di mana Petrus berjumpa dengan seorang yang lumpuh dari sejak lahirnya. Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku." Mungkin kalau saat itu Petrus membawa uang yang akan diberikan olehnya hanya akan berguna sebentar saja bagi orang yang lumpuh itu. Kebutuhan utama dari orang lumpuh ini sebenarnya bukanlah uang, tapi kesembuhan jasmani dan rohani. Dan Petrus mengerti akan hal itu. Petrus mengatakan kepadanya, "Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Seketika itu juga kuasa Tuhan bekerja dan membuat kaki dan mata kaki orang itu menjadi kuat. Dan ia pun berdiri, berjalan dan melompat-lompat memuji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita yang punya kaki sehat, yang bisa berjalan, tidak kita pakai untuk melompat-lompat memuji Tuhan. Kaki kita jarang berjalan ke gereja, jarang kita pakai untuk pergi ke kegiatan ibadah, malah lebih sering ke tempat-tempat yang lain. Kita lupa betapa besarnya berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita bisa berjalan kaki, kita mampu berlari dan melompat, itu adalah berkat Tuhan. Pakai kaki kita untuk kemuliaan Tuhan. Raja Daud melompat-lompat saat ia memuji Tuhan. Kita seringkali merasa malu dan menganggap melompat bersukacita bagi Tuhan merupakan sesuatu yang aneh. Melalui kisah dalam ayat-ayat ini, saudara, firman Tuhan mengajar kita bahwa ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Nama Tuhan Yesus adalah nama di atas segala nama. Dan nama Tuhan Yesus pada hakikatnya adalah sama dengan nama Bapa. Kita dapat membaca dalam Yohanes 17 ayat 6, Yohanes 17 ayat 11 dan 12. Di ayat 12 di situ tertulis, Tuhan Yesus berkata, "Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku." Nama Yesus dalam bahasa Ibrani adalah Yehoshua atau Yasa, yang berarti Yahweh menyelamatkan atau Tuhan menyelamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, nama Tuhan Yesus berkuasa untuk menyelamatkan.
untuk menyembuhkan, menguatkan, menolong, memulihkan, melepaskan dari belenggu roh jahat, membangkitkan, menghidupkan dan mengadakan mujizat. Mari kita pakai nama Tuhan Yesus bukan untuk mengutuk dan menghukum orang lain, tapi pakailah nama Tuhan Yesus untuk memberkati, mendoakan, menyembuhkan, dan membangun kehidupan orang lain, juga membangun kehidupan diri kita dan keluarga kita pribadi. Mari saudara yang dikasih Tuhan, dengan mengerti bahwa ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus, pakailah nama Tuhan Yesus itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Pakailah dalam pelayanan kita, dan pakailah untuk membangun orang-orang lain di sekitar kita. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami belajar dari kebenaran firman-Mu lewat kisah yang terjadi pada seorang yang lumpuh sejak lahirnya, yang mengalami mujizat Tuhan. Oleh kuasa-Mu melalui Rasul Petrus, kami menyadari ada kuasa di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus. Nama-Mu adalah nama di atas segala nama. Nama-Mu adalah nama yang menyelamatkan. Ada kuasa di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Dan ini terkadang kami lupa untuk memakainya dalam kehidupan kami. Tapi kami bersyukur lewat kebenaran firman-Mu hari ini. Kembali kami diingatkan untuk kami memakai kuasa dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Dalam kehidupan kami, dalam pelayanan kami. Untuk membangun dan memberkati. Untuk mengalirkan kuasa dan mujizat-Mu dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Pimpin kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas, tugas, pelayanan dan semua yang kami kerjakan. Biarlah Tuhan memberkati kami, dan dalam semua yang kami lakukan, nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami mohon lawatan Tuhan atas setiap kami, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang mengalami pergumulan, mengalami pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alami kemenangan, sukacita dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.